Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 114. Bab 576. Meledak. Saat tawa Xiao Yan terdengar, nyala api berwarna hijau di tubuhnya langsung membungkusnya dengan kuat sampai dia menghilang di bawah baju besi dalam sekejap mata. Setelah dipersiapkan, aglomerasi baju besi api Xiao Yan begitu cepat sehingga menakutkan. Pada saat cakar tangan tajam Liu Qing tiba-tiba bersentuhan dengan tubuh Xiao Yan, baju besi api sudah sepenuhnya terbentuk. Mata Liu Qing sedikit menyusut ke armor api yang tiba-tiba muncul. Berada dalam kontak yang begitu dekat, suhu baju besi api yang sangat panas menyebabkan tubuhnya samar-samar mengirimkan rasa sakit yang membakar. Hatinya langsung kaget. Api hijau orang ini memang sedikit aneh. Aku hanya ingin melihat apakah armor milikmu ini benar-benar dapat bertahan dari semua serangan. Serangan itu sudah dekat dan sudah terlambat baginya untuk menariknya. Oleh karena itu, rasa dingin melonjak di mata Liu Qing saat serangannya menyerang ke depan alih-alih mundur. Douqi di dalam tubuhnya melonjak dengan liar saat Douqi keemasan pucat mengeluarkan cahaya yang menusuk mata, mengisolasi suhu panas. Karena rangsangan Douqi di tubuhnya, tangan cakar Liu Qing langsung menjadi lebih tajam. Segera, cakar tangan yang tajam itu bertabrakan dengan armor api. Keduanya bertabrakan dan suara, ciang-ciang, dari logam yang bertabrakan segera terdengar di dalam arena. Saat suara itu jatuh, orang bisa melihat bahwa permukaan dari armor yang sangat kuat itu telah membentuk penyok yang cukup dalam. Xiao Yan, yang bersembunyi di bawah baju besi api, juga mundur selangkah setelah menerima pukulan yang begitu berat. Meskipun armor api mengisolasi sebagian besar kekuatan, masih ada beberapa kekuatan tersembunyi yang merembes melalui armor dan mengguncang tubuhnya hingga bergoyang. Tang! Tang! Liu Qing langsung mengikuti dengan cara seperti hantu saat Xiao Yan melangkah mundur. Cahaya keemasan bersinar terang di tangan cakarnya. Banyak bayangan yang tertinggal saat mereka turun dan tangan cakar tajam yang bersinar keemasan itu mendarat tanpa henti di armor api. Segera, seluruh arena mengeluarkan suara, dentang-dentang, yang menyebabkan seseorang diserang ketakutan. Setelah serangan liar oleh Liu Qing ini, ada peningkatan jumlah penyok yang muncul pada baju besi api yang sangat kuat itu. Pada akhir rangkaian serangan Liu Qing, itu pada dasarnya penuh dengan lubang. Xiao Yan juga terguncang oleh kekuatan yang sangat kuat itu sampai dia mundur lebih dari 10 langkah. Selain itu, ini adalah hasil setelah armor api memblokir sebagian besar kekuatan. Sulit membayangkan seperti apa keadaan Xiao Yan jika dia tidak diam-diam menyiapkan taktik ini sebelumnya. Jika cakar tangan yang tajam itu, yang bisa menghancurkan emas dan memotong batu, dengan kuat mengenai tubuhnya, dia setidaknya akan terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Tak terhitung banyaknya orang yang berkeringat deras di galeri tontonan saat mereka mengamati sejumlah bayangan yang menari di dalam arena saat Liu Qing melakukan serangan liarnya. Hati mereka diam-diam berbisik bahwa dia memang layak diberi nama tombak-tombak Liu Qing. Serangan ini memang sangat kezaliman, menyebabkan seseorang diserang dengan teror. Semua orang terpana oleh serangan yang sangat tajam dari Liu Qing ini sementara pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan rasa takjub terhadap Xiao Yan di arena. Xiao Yan mungkin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan liar dan kejam dari Liu Qing, tapi dia belum dikalahkan. Kemampuan ini menyebabkan semua orang dipenuhi dengan kekaguman saat mereka berseru. Tidak heran dia memenuhi syarat untuk dipandang begitu serius oleh Liu Qing dan Lin Xiuya. Kuda hitam murid baru ini memang memiliki beberapa kemampuan. Selama jarak pendek lebih dari selusin langkah, banyak bayangan yang ditunjukkan Liu Qing pada dasarnya memiliki kekuatan 100 serangan yang semuanya tanpa ampun menghancurkan baju besi api. Dihadapkan dengan serangan yang begitu berat, armor api yang sangat kuat itu berada di ambang kehancuran. Bahkan warnanya menjadi lebih pucat. Di platform tinggi, wajah Liu Fei dipenuhi dengan kegembiraan saat dia meraih tangan Yao Sheng di sisinya. Suaranya menjadi agak tajam dalam kegembiraan. Orang itu akan segera dikalahkan. Di sampingnya, tatapan Yao Sheng menatap tajam ke arena sebelum sedikit mengernyit. Kekuatannya jauh melampaui Liu Fei, jadi matanya secara alami sedikit lebih tajam. Meskipun Xiao Yan terguncang sampai dia terus melangkah mundur ke dalam arena, Yao Sheng, yang secara pribadi bertarung dengannya,
jelas tahu kekuatan pertahanan menakutkan apa yang dimiliki oleh armor api sialan itu. Orang Xiaoyan itu memiliki kesadaran tempur yang sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa menggumpalkan armor apinya dalam sekejap. Saya pikir dia seharusnya sudah menyiapkannya sebelumnya. Yan Hao mendecakkan bibirnya dan melanjutkan dengan takjub. Namun, untungnya orang ini menyembunyikan sebuah kartu. Jika tidak, serangan menakutkan Liu Qing ini, yang meletus seketika, kemungkinan besar akan cukup untuk menyebabkan luka serius Xiaoyan jika dia tidak menggunakan pertahanan baju besi api. Namun, armor api tampaknya juga tidak dapat memblokir semua serangan Liu Qing. Dari kelihatannya, baju besi itu juga akan pecah. Han Yu sedikit mengernyitkan alisnya. Siapapun tahu bahwa kemungkinan armor api di tubuh Xiaoyan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Mata Lin Xiuya menatap tajam ke arena. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan membuka mulutnya. Sepertinya momentum menyerang Liu Qing ini tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagi Xiaoyan. Meskipun tampaknya Xiaoyan dipukuli sampai dia tidak dapat membalas sekarang, langkahnya yang mundur berurutan, dan dia tidak memiliki kepanikan sedikit pun. Saya pikir, Kejutan tiba-tiba melintas di mata Liu Xiuya sebelum kata-katanya terdengar. Dia tiba-tiba merasakan fluktuasi tiba-tiba energi alam di dalam arena. Apa itu? Fluktuasi kecil itu sangat lemah dan tampaknya disembunyikan oleh sesuatu. Karena itu, bahkan Yan Hao dan yang lainnya tidak menemukannya. Hal ini menyebabkan mereka membuka mulut dan bertanya dengan ragu-ragu. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasakan sesuatu dan tatapannya tiba-tiba dilemparkan ke arah Xiaoyan yang berulang kali melangkah mundur di bawah serangan liar dan kekerasan Liu Qing. Mulutnya bergerak sedikit dan dia segera bergumam dengan mata terkejut. Xiaoyan mungkin akan membalas. Membalas? Yan Hao dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merajut alis mereka dan melihat Xiaoyan yang pada dasarnya roboh ribuan mil di bawah serangan Liu Qing. Mereka benar-benar tidak bisa melihat sedikit pun dari dia sedang membalas. Di mata mereka, jika serangan Liu Qing ini berlanjut untuk beberapa saat lagi, kemungkinan kemenangan akan diputuskan pada saat baju besi api di tubuh Xiaoyan benar-benar pecah. Lin Xiuya tertawa pelan tapi tidak menunjukkan apapun. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ini benar-benar tidak terduga bahwa Xiaoyan sebenarnya licik ini. Dia memang lawan yang merepotkan untuk dihadapi. Meskipun dia menghadapi Liu Qing, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan sedikit pun." Yan Hao dan yang lainnya saling memandang dan segera menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka hendak bertanya lagi ketika keributan tiba-tiba terdengar dari stadion. Segera, mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke arena hanya untuk merasakan keterkejutan tanpa sadar. Di bawah serangan liar dan kekerasan seperti badai Liu Qing, baju besi api hijau yang sangat kuat akhirnya mencapai ujungnya. Saat cakar tajam Liu Qing dengan keras menabrak penyok, seluruh armor langsung bergetar hebat. Dengan segera, garis retakan dengan cepat menutupi armor di bawah tatapan menyedihkan di seluruh stadion. Akhirnya, suara retakan yang jelas muncul. Baju besi yang telah menerima hampir 100 serangan dari Liu Qing akhirnya retak dan berubah menjadi ketiadaan. Saat baju besi itu menghilang, Xiaoyan, yang tersembunyi di dalamnya, juga sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, tidak hanya pakaian Xiaoyan yang agak hancur oleh kekuatan tersembunyi yang menembus baju besi tetapi ekspresinya juga pucat. Seutas darah bahkan mengalir di sudut mulutnya. Jelas, meskipun dia memiliki perlindungan dari armor api, dia benar-benar terluka sedikit ketika dihadapkan pada serangan liar dan ganas yang hampir seperti banteng. Ekspresi Liu Qing sedalam air. Hancurnya lapisan terakhir pertahanan Xiaoyan hanya menyebabkan alisnya terangkat diam-diam. Dou kimas pucat sekali lagi menutupi cakar tangannya, dan angin cakar tajam itu melesat ke arah dada Xiaoyan. Dengan jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya, Xiaoyan menatap Liu Qing, yang tidak beristirahat sedikit pun saat yang terakhir sekali lagi menyerang dengan ganas. Senyum dingin yang sulit untuk diperhatikan terangkat di matanya yang hitam pekat. Tubuhnya tidak bergerak saat tangan kanannya perlahan terangkat sebelum langsung menghadap Liu Qing. Dari penampilannya, seolah-olah dia akan menerima serangan yang terakhir secara langsung. Tindakan Xiaoyan ini segera menyebabkan percakapan pribadi muncul di galeri tampilan.
Setelah pertukaran sebelumnya, semua orang tahu bahwa Xiao Yan tidak dapat mengalahkan Liu Qing secara langsung. Tindakan Xiao Yan saat ini benar-benar hanya bisa dinilai sebagai mencari kematian di mata semua orang. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, bagaimanapun, Xiao Yan masih dengan keras kepala mengadopsi manuver seperti itu di arena. Rasa dingin terkandung di matanya saat dia melihat Liu Qing yang tiba dalam sekejap. Bahkan Liu Qing agak terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Namun, di atas perasaan terkejut, hatinya tanpa sadar telah menjadi sangat kencang. Dikatakan bahwa kelainan adalah monster. Xiao Yan bukan orang bodoh, tidak mungkin dia mengadopsi metode seperti menggunakan telur untuk bertabrakan dengan batu. Saat keraguan di hati Liu Qing berputar dengan cepat, warna pucat hijau ungu tiba-tiba muncul di matanya. Segera, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Semacam perasaan bahaya yang intens muncul di hatinya. Sesaat kemudian, warna hijau ungu sekali lagi muncul. Kali ini, Liu Qing akhirnya menemukan sumber dari mana asalnya. Matanya segera menyusut dengan tiba-tiba, ini karena tempat itu berada di dalam lengan hitam gelap Xiao Yan yang menghadapinya. Serangan liar dan kekerasan itu pada dasarnya dihentikan dengan paksa oleh Liu Qing di udara. Dia mengabaikan sesak di dadanya yang disebabkan oleh kekuatan itu. Di bawah banyak tatapan tertegun dari galeri penglihatan sekitarnya, ekspresi Liu Qing tiba-tiba berubah. Kedua kakinya juga menginjak tanah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Xiao Yan tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat dia melihat Liu Qing yang tampaknya telah menemukan niatnya. Giginya yang putih bersih masih memiliki sedikit sisa darah. Dia menjentikan jarinya dan suara samar terdengar. Pergi. Saat suara itu terdengar, cahaya hijau ungu segera keluar dari lengan baju Xiao Yan. Mengikuti kemunculan gugusan cahaya hijau ungu ini, suhu arena tiba-tiba naik. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Liu Qing dengan cepat mundur pada saat-saat terakhir. Xiao Yan sebenarnya telah menggali lubang sejak lama, menunggu Liu Qing untuk menyerang. Kecepatan kedipan cahaya hijau ungu itu begitu cepat hingga menakutkan. Namun, tetap tak luput dari perhatian para sesepuh di kursi juri. Saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang menakutkan yang terkandung di dalamnya, bahkan ekspresi dari tetua pertama Suqian tanpa sadar berubah sedikit. Cahaya hijau ungu berkedip beberapa kali sebelum muncul di depan Liu Qing saat matanya menyusut dengan cepat. Meledak. Suara sederhana sebuah kata perlahan dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Sebuah ledakan yang bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan daratan tiba-tiba muncul. Bab 577. Satu langkah. Gunung yang runtuh dan ledakan tanah retak bergema seperti guntur bergulung di arena yang luas di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Angin destruktif yang agung sangat mirip dengan badai, membawa suhu tinggi saat menyapu ke segala arah dari tempat di arena tempat teratai api meledak. Tanah di dalam arena retak kemanapun badai berlalu. Garis retakan yang setebal lengan mulai dengan cepat menyebar ke seluruh arena seperti jaring laba-laba. Arena pertarungan yang tampaknya sulit itu benar-benar berubah menjadi kekacauan dalam waktu yang sangat singkat. Banyak tatapan tertegun menatap dengan bodoh ke arena yang benar-benar hancur dari galeri tontonan. Pikiran mereka agak tidak bisa menerima itu. Mereka tidak menyangka bahwa kumpulan cahaya hijau ungu, yang belum terlihat jelas, akan benar-benar dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan. Butuh waktu lama kemudian sebelum semua orang secara bertahap pulih dari keadaan membosankan mereka. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke pemuda berjubah hitam berwajah pucat yang dadanya naik turun berulang kali. Tanpa kecuali, mata orang-orang ini dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Jelas, serangan menakutkan seperti kilat yang ditunjukkan Xiao Yan ini benar-benar menyebabkan mereka syok. Dari platform tinggi, wajah cantik Liu Fei menjadi pucat saat dia menyaksikan arena di bawah tempat debu berserakan di semua tempat. Tangannya menutupi mulutnya dan teror melintas di matanya. Letusan dari pembalasan yang tiba-tiba dan menakutkan ini oleh Xiao Yan pada dasarnya telah menjatuhkannya dari surga sombongnya ke neraka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan, yang selalu dia dendam, sebenarnya akan memiliki kartu truf seperti itu. Mulut Yao Sheng juga perlahan melebar di samping Liu Fei. Beberapa saat kemudian sebelum keterkejutan dan kegembiraan melintas di matanya. Beruntung orang ini tidak menampilkan gerakan ini dalam pertarungan kemarin.
Yao Sheng mengakui bahwa bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kemungkinan dia setidaknya akan terluka parah di bawah gerakan yang memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan ini. Jangan khawatir, VR. Kekuatan kepala suku jauh melebihi Xiao Yan. Meskipun yang terakhir telah menunjukkan teknik Dou yang sangat kuat seperti ini, ketua juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Yao Sheng menghibur Liu Fei di sisinya yang terkejut hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Ekspresi Liu Fei hanya menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata menghibur Yao Sheng. Namun, dia masih sedikit takut dan gelisah. Mata cantik itu perlahan beralih dari arena yang dipenuhi debu ke pemuda berjubah hitam dengan wajah dingin dan tegas. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepasang mata itu memiliki kebencian yang hilang dan kegelisahan tambahan bersama dengan sedikit ketakutan. Dukungan terbesarnya di Akademi Dalam adalah Liu Qing. Namun, Xiao Yan saat ini telah menunjukkan kekuatan menakutkan yang cukup untuk bersaing dengan Liu Qing. Oleh karena itu, efek dari dukungan ini diturunkan ke level terendah. Setelah kehilangan dukungan besar ini, hak apa yang dia miliki untuk menunjukkan penghinaan apapun di depan Xiao Yan? Saya juga mendengar bahwa Xiao Yan memiliki teknik Dou api teratai yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, menurut rumor itu, tampaknya tidak memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar, kan? Yan Hao bergumam saat dia melihat arena yang pada dasarnya telah disia-siakan. Saat itu, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan seorang Dadoushi. Sekarang dia telah maju ke kelas Dou Ling, kekuatan teknik Dou-nya secara alami akan menjadi lebih kuat bersamanya. Lin Xiuya tersenyum. Namun, matanya juga sedikit menunjukkan keseriusan. Jika dia tidak bisa bertahan tepat waktu, serangan teratai api sebelumnya kemungkinan akan mengakibatkan dia terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kartu truf yang begitu kuat. Bagaimana Liu Qing? Jangan beritahu aku. Murid Han Yu menyapu arena. Namun, dia tidak dapat melihat bahkan setengah sosok manusia di bawah debu tebal. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Meskipun aku harus mengakui bahwa teknik Dou api teratai Xiao Yan ini menakutkan, sepertinya akan sangat sulit untuk mengandalkan ini untuk sepenuhnya mengalahkan Liu Qing. Karena afinitas Dou Qi-nya, pertahanan orang ini bahkan lebih kuat dariku. Yan Hao dan beberapa lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena yang dipenuhi debu. Saat tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena, debu yang telah menyebar ke seluruh tempat itu akhirnya menjadi lebih redup. Sesaat kemudian, angin tiba-tiba bertiup lewat, dan segera debu itu tersapu. Saat debu benar-benar hilang, seseorang berdiri tegak di sudut arena yang telah dibuang sia-sia. Tubuhnya yang tinggi yang memancarkan aura tajam seperti tombak perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapan mereka menyaksikan sosok tiran yang berdiri tegak seperti tombak di kekacauan itu. Pakaian sosok manusia ini, yang awalnya dipenuhi dengan aura yang kuat telah benar-benar hancur, dan tubuh telanjangnya masih memiliki cukup banyak jejak hitam yang hangus. Seluruh orangnya tampaknya benar-benar berubah dari sikap ahli yang dia tunjukkan sebelumnya. Namun, sosok menyedihkan ini tidak menghalangi galeri tontonan untuk bersorak-sorai. Tatapan Xiao Yan dengan dingin menatap sosok manusia di tengah kekacauan yang agak jauh. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan mengeras dan dia akhirnya menemukan bahwa tombak hitam pekat dan berat yang dibawa Liu Qing di punggungnya saat ini dipegang di tangan Liu Qing. Setelah Liu Qing memegang tombak panjang di tangannya, seluruh tubuhnya seperti tombak panjang yang menunjukkan cahaya dingin. Auranya jauh lebih kuat dan lebih tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak heran dia mampu menahan ledakan, api teratai Buddha yang marah. Dia benar-benar mengeluarkan kartu truf tersembunyi utamanya. Hati Xiao Yan tenang-tenang saja. Matanya terangkat dan secara kebetulan melakukan kontak dengan mata Liu Qing. Keempat murid itu terjalin. Xiao Yan dapat menemukan martabat dan keseriusan yang muncul di kemudian hari. Setelah serangan sebelumnya, pria yang sangat bangga ini akhirnya benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai lawan yang setara. Tombak berat di tangan Liu Qing perlahan diarahkan ke Xiao Yan di bawah tatapan semua orang. Sebuah suara rendah dan dalam bergema di arena. Kamu memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan tombak membelah gunung.
Kata-kata Liu Qing ini tidak diragukan lagi merupakan pengakuan atas kekuatan Xiao Yan. Setelah serangan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya, tidak ada satu orang pun di arena yang meragukan Xiao Yan memiliki kualifikasi seperti itu. Karenanya, seluruh arena benar-benar sepi dalam sekejap. Semua tatapan berhenti pada dua orang yang saling berhadapan dari kejauhan di dalam arena. Tinju Xiao Yan perlahan mengencang. Suara ledakan yang jelas muncul dari persendiannya. Pedang tajam seperti aura Liu Qing saat ini memang menekan. Orang bisa mengatakan bahwa saat ini dia benar-benar melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Dalam pertempuran berikutnya, serangan Liu Qing kemungkinan akan lebih liar dan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Liu Qing akan menggunakan tombak pembelah gunung. Di peron yang tinggi, Lin Xiuya menghela nafas pelan sambil menatap tombak hitam pekat di tangan Liu Qing. Dia berkata, mampu memaksa Liu Qing sejauh ini, Xiao Yan dapat dianggap telah menerima kerugian besar bahkan jika dia dikalahkan. Yan Hao mengangguk sedikit di samping. Dengan pengecualian Lin Xiuya dan Ratu Kekuatan Kasar, Zian, sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk memaksa Liu Qing menggunakan tombak pembelah gunung. Poin ini adalah sesuatu yang Yan Hao tidak punya pilihan selain mengakuinya bahkan dengan kebanggaan pada tulangnya. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Namun, Xiao Yan sangat mementingkan 10 besar. Saya pikir kemungkinan besar dia tidak akan menyerah begitu saja. Han Yu mengerutkan alisnya dan menjawab dengan lembut. Lin Xiuya tertawa kecil saat dia berbicara. Kecuali Xiao Yan memiliki kartu truf tersembunyi yang lebih kuat selain dari api teratai teknik Dou, jika tidak, akan sulit untuk mencapai daftar 10 besar. Suaranya memiliki rasa yang agak menyesali. Sekarang dia telah menyaksikan kekuatan mengesankan Xiao Yan, hatinya juga mendapatkan niat bertarung. Dia ingin menantangnya. Namun, jika Xiao Yan dikalahkan di tangan Liu Qing, kemungkinan besar kesempatan ini akan hilang. Mata Lin Xiuya berkedip saat tatapannya tertuju pada pria muda berjubah hitam dengan mata dingin di arena. Dia benar-benar berharap bahwa orang yang sering bertindak melebihi harapan orang lain ini untuk sekali lagi mengungkapkan keajaiban. Satu langkah. Tombak pemecah gunung hitam-hitam di tangan Liu Qing sangat hancur menjadi beberapa pecahan batu di arena saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Tatapannya menatap Liu Qing di sisi berlawanan yang auranya tiba-tiba menjadi tajam. Langkah terakhir yang akan menentukan pemenangnya. Wajah Liu Qing, yang sedalam air, tiba-tiba menunjukkan senyuman yang agak kaku. Tombak pembelah gunung terbang melewati udara. Douki berwarna emas meninggalkan jejak berwarna emas samar di udara kosong. Ini adalah kartu truf yang aku simpan untuk berurusan dengan Lin Xiuya. Namun, dari kelihatannya situasi sekarang, aku harus menunjukkannya padamu dulu. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di galeri tontonan segera mengulurkan leher mereka. Tatapan mereka berulang kali bergerak bolak-balik di antara mereka berdua. Xiao Yan menatap senyum yang sangat percaya diri di wajah Liu Qing. Dia tahu bahwa serangan selanjutnya dari pihak lain akan benar-benar menentukan pemenang pertandingan ini seperti yang dia katakan. Bibirnya mengencang dan lama kemudian, Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak panas di hadapannya di depan mata publik. Dia menangkupkan tangannya perlahan. Xiao Yan akan meminta nasihatmu. 10 teratas adalah target yang tidak akan pernah menyerah pada Xiao Yan. Dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan orang yang memblokirnya terlepas dari siapa orang itu. Bagus, kamu punya nyali. Cahaya di mata Liu Qing tiba-tiba melonjak saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia menggerakkan kedua kakinya. Tangannya dengan erat memegang tombak pembelah gunung. Menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan, dia mengarahkan ujung tombak dingin yang bersinar ke arah Xiao Yan yang jauh. Saat Liu Qing menunjukkan sikap ini, kulit Xiao Yan yang jauh segera terasa dingin. Dia bisa merasakan bahwa Liu Qing telah mengunci serangannya padanya. Perasaan tertekan yang tidak biasa menyelimuti Xiao Yan. Namun, niat bertarung yang mendidih yang seperti air mendidih mulai mendidih di dalam dada Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba mencuat saat tawa yang jelas menyapu tekanan sebelumnya. Senior Liu Qing, kamu bisa datang padaku dengan semua yang kamu punya. Aku, Xiao Yan, pasti akan mendapatkan posisi 10 besar hari ini.
Tawanya yang seperti guntur bergema di seluruh arena. Kebanggaan yang membumbung ke langit adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka yang melihat dari galeri merasakan darah yang mendidih. Saat tawanya jatuh, Xiao Yan perlahan maju selangkah. Tangannya tiba-tiba terulur ke tempat yang telah berubah menjadi berantakan total. Sebuah kekuatan isap melonjak dan penguasa Xuan berat hitam gelap melesat kembali padanya. Akhirnya, telapak tangan Xiao Yan sedikit diperpanjang dan dengan kuat meraihnya. Senior Liu Qing, mari kita lihat siapa yang akan kalah dan tersingkir. Penguasa berat tiba-tiba menunjuk ke arah Liu Qing yang auranya setajam pisau. Setelah suara jernih Xiao Yan terdengar, energi alam antara langit dan bumi segera menjadi sangat liar dan penuh kekerasan. Pada saat ini, bahkan ekspresi para sesepuh di kursi juri langsung mengalami perubahan drastis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 578. Tabrakan antara batu besar yang membelah dan tsunami yang membelah api. Fluktuasi energi liar dan kekerasan yang tidak biasa tiba-tiba berdesir di arena saat suara jernih bergema. Orang-orang yang pertama kali merasakan riak ini adalah para sesepuh yang duduk di kursi juri. Seketika, ekspresi mereka mengalami perubahan mendadak. Tatapan mereka tiba-tiba berubah pada waktu yang hampir bersamaan. Akhirnya, mereka berhenti di depan pemuda berjubah hitam yang dengan bangga berdiri di arena sambil membawa penguasa yang berat di tangannya. Sumber riak liar dan ganas itu berasal dari tempat ini. Para sesepuh di galeri tontonan saling berhadapan. Segera tenggorokan mereka berguling sedikit. Riak energi ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan teratai api yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan sebelumnya. Orang ini, berapa banyak kartu truf yang dia miliki? Pada saat ini, para sesepuh itu tidak bisa membantu tetapi merasakan perasaan bermasalah meskipun mereka memiliki kekuatan. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini hanyalah Do Uling, selain beberapa sesepuh di stadion, masing-masing dari mereka mempertanyakan diri mereka sendiri dan menyadari bahwa kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang tidak akan merasa sakit kepala ketika berhadapan dengan Xiao teknik Dou yang kuat yang tidak pernah berakhir. Mengikuti riak energi yang semakin liar dan keras di arena, benang energi merah pucat seperti zat tiba-tiba merembes keluar dari ruang kosong. Akhirnya, itu menyelimuti tubuh Xiao Yan dan berputar dengan liar. Mengikuti perputaran energi merah pucat ini, angin kencang tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke segala arah. Ganasnya angin liar tersebut bahkan menyebabkan beberapa bebatuan besar di tanah berguling beberapa kali. Pada saat ini, hampir semua orang di stadion telah memperhatikan perubahan aneh dari Xiao Yan. Segera, banyak tatapan tertegun ditembakkan. Beberapa siswa dengan penglihatan biasa tidak memperhatikan apapun pada awalnya. Namun, orang-orang dengan kemampuan luar biasa dalam akademi dalam awalnya tercengang ketika mereka melihat energi merah menyala seperti kepompong yang tersisa di sekitar tubuh Xiao Yan. Wajah mereka langsung berubah drastis. Mengikuti banyak suara, shua-shua, yang muncul satu demi satu, hampir semua orang duduk tegak di kursi mereka. Wajah mereka diliputi keterkejutan. Keok! Mata Yan Hao melebar seperti ikan mati saat dia menatap tanpa berkedip pada pemuda berjubah hitam yang terbungkus dalam energi berwarna merah liar dan kejam. Tenggorokannya menggulung sedikit. Hanya beberapa saat kemudian, suara serak yang berisi udara dingin keluar. Dia ini, apa teknik Dou? Mungkin saja bagi siapapun untuk dapat mengatakan bahwa Xiao Yan dengan jelas menampilkan teknik Dou yang bahkan lebih menakutkan pada saat ini daripada teratai api sebelumnya berdasarkan situasi yang tidak biasa. Di samping, senyum yang jelas dan acuh tak acuh yang tergantung di wajah Lin Xiuya menghilang. Wajah yang sangat khusyuk dan kaget menatap tajam ke arena. Riak energi yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasa sangat dingin. Teknik Dou yang mampu menyebabkan fluktuasi energi alam, yang setidaknya membutuhkan kelas D agar menjadi mungkin. Lin Xiuya menghirup udara dalam-dalam. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan jantungnya yang berderap saat suaranya berbicara dengan susah payah. Kelas D. Saat dua kata sederhana keluar dari mulutnya, bahkan tangan halus Han Yu tidak bisa membantu tetapi menutupi bibir merahnya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kelas Xuan dan di tinggi mungkin hanya memiliki jarak satu level, tetapi celahnya sama seperti surga dan bumi.
Kebanyakan teknik Dou kelas Xuan mengandalkan kekuatan pribadi pengguna untuk melepaskan kekuatannya. Namun, teknik Dou kelas Di sudah bisa mengandalkan energi alami untuk mencapai kekuatan destruktif seperti pemusnahan. Salah satunya adalah manusia dan yang lainnya adalah langit dan bumi. Pada dasarnya tidak ada perbandingan antara keduanya. Sederhananya, skill Dou kelas Xuan mungkin cukup langka. Siapa di antara mereka yang bisa masuk ke peringkat kuat dan tidak memiliki satu atau dua jenis teknik Dou kelas Xuan? Di sisi lain, kelas Di, benar-benar tidak ada orang yang menunjukkannya. Teknik Dou dari kelas ini tidak hanya langka tetapi juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Saat itu, Xiao Yan juga sangat menderita saat berlatih, tsunami pembelah api, meskipun Yao Lao mengajarinya di samping untuk hampir mencapai penguasaan level rendah. Ketika dia mempraktikkan gerakan 3000 petir, beberapa waktu sebelumnya, dia juga diharuskan mengambil risiko menjalani pemurnian tubuhnya dengan kekuatan kilat angin. Jika Xiao Yan tidak memiliki api inti teratai hijau yang melindungi tubuhnya, lupakan tentang mencapai penguasaan tingkat rendah dari gerakan 3000 petir, dia tidak akan dapat memasuki level entry paling awal sekalipun. Dari ini, Yao Sheng, kamu, ada apa dengan kalian semua? Di seberang platform tinggi, Liu Fei dikejutkan oleh Yao Sheng dan orang lain di sekitarnya yang tiba-tiba berdiri. Matanya yang cantik mengarah ke arena. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak dapat merasakan betapa menakutkannya api liar dan keras seperti zat yang tertinggal di sekitar tubuh Xiao Yan. Xiao Yan. Xiao Yan tampaknya menggunakan semacam teknik Dou kelas D. Yao Sheng tiba-tiba merasakan tenggorokannya menjadi sangat kering. Bahkan suaranya menjadi sangat asing. Saat 4 kata, kelas di teknik Dou, memasuki telinganya, mulut kecil Liu Fei yang sedikit terbuka segera menegang bersama dengan ekspresi di wajahnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan gemetar mengalihkan pandangannya ke ekspresi dingin pria muda berjubah hitam. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Yao Sheng dan yang lainnya, dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya teknik Dou kelas D. Sepupu akan menangkan. Liu Fei menegakkan tubuhnya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan. Namun, senyuman itu sangat kuat. Bahkan dia sendiri merasa itu sangat palsu. Yao Sheng, yang selalu mengungkapkan kepercayaan besar pada Liu Qing, menjadi pendiam saat ini. Teknik Dou kelas D. Arti yang terkandung 4 kata ini seperti batu berat yang menekan jantungnya, bahkan menyebabkan napasnya tampak sedikit kasar. Wajah cantik Liu Fei segera menjadi pucat saat dia merasakan kesunyian Yao Sheng. Dia menggigit bibirnya dan mata yang menatap pemuda berjubah hitam di arena benar-benar menunjukkan sedikit penyesalan. Saat itu, ketika dia berkonflik dengan Xiao Yan, yang terakhir hanyalah seseorang yang baru saja memasuki kelas Douling dan seorang siswa baru yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat kuat. Namun, siswa baru ini yang menyebabkan dia merasa sangat jijik dan benci saat ini telah melangkahi banyak orang kuat dan naik ke peringkat kuat. Sebelumnya dia bahkan memaksa sepupu tertuanya yang sangat bangga untuk menggunakan kartu trufnya, tombak pembelah gunung. Setelah teknik Dou kelas D yang dia tunjukkan akhirnya benar-benar menginjak-injak semua dukungan Liu Fei sampai tidak berharga. Dihadapkan dengan orang ini yang pada dasarnya bisa mengalahkan legenda tak terkalahkan di hatinya kapan saja, bahkan dengan kesombongan Liu Fei, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Dia menyesali mengapa dia harus berkonflik dengan orang yang menakutkan ini. Tentu saja, dengan hal-hal yang telah berkembang hingga tahap ini, penyesalan menjadi tidak berguna. Teknik Dou di arena itu seperti anak panah yang digantung di busur. Sudah tidak ada ruang sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan tidak tahu bahwa dia telah membangkitkan hati orang-orang yang tak terhitung jumlahnya hanya karena dia mulai menampilkan teknik Dou. Pada saat ini, tatapannya masih menatap tanpa berkedip ke arah Liu Qing yang jauh, yang mengarahkan tombak pembelah gunung ke arahnya. Saat energi panas, liar, dan keras yang berapi-api muncul di tubuh Xiao Yan, mata Liu Qing langsung menyusut ke ukuran lubang kecil. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengidentifikasi jenis energi yang diwakili ini, namun, dengan pertarungan yang telah mencapai titik ini, dia hanya bisa mengayunkan tombak dan menyerang bahkan jika kekuatan Xiao Yan lawan tiba-tiba melonjak ke sana. Dari kelas Do Wang. Karakternya tidak membuatnya gemetar.
Ini terutama saat lawannya benar-benar murid baru. Udara berbintik-bintik yang ditekan di dadanya dikeluarkan dengan nafas panjang. Cahaya keemasan pucat yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Liu Qing. Cahaya terang yang menyilaukan mata itu seperti matahari yang menyilaukan, menyebabkan semua orang takut untuk melihatnya secara langsung. Selain itu, ujung tombak dan angin yang sangat tajam melonjak keluar dari dalam cahaya itu. Liu Qing masih menggunakan aksinya untuk menunjukkan pendiriannya bahkan ketika dihadapkan dengan teknik Dou Xiaoyan yang menakutkan yang tiba-tiba digunakan. Selain itu, dia juga dengan jelas memahami bahwa bahkan jika Xiaoyan benar-benar mengendalikan teknik Dou kelas D, dia pasti tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Selain itu, kartu truf terakhirnya ini adalah sesuatu yang telah dia latih selama bertahun-tahun dan dengan berkoordinasi dengan Dou Qi yang homolog ketika dilepaskan, Liu Qing percaya bahwa kekuatannya pasti akan dapat mencapai puncak sebenarnya dari teknik Dou kelas Xuan. Dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun bahkan jika itu bertabrakan dengan teknik Dou kelas D. Sebaliknya itu telah menimbulkan sedikit rasa haus darah di tubuhnya. Hari ini, sebuah cahaya bersinar dengan kuat di matanya. Saat pertempuran besar yang sebenarnya mendekat, Liu Qing merasakan darah di seluruh tubuhnya mulai mendidih pada saat ini. Perasaan seperti ini sudah lama tidak dia rasakan. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul saat dia bertarung dengan Lin Xiuya saat itu. Hahaha, Xiaoyan, ayo. Biarkan saya melihat siapa yang akan menang hari ini. Tawa nyaring hangat membawa aura mendominasi yang tak tertandingi memenuhi seluruh arena, mendorong atmosfer di arena hingga mencapai air pasang. Semua orang di platform tinggi itu begitu gelisah sampai ekspresi mereka memerah. Beberapa dari mereka yang memiliki sedikit pengendalian diri tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berteriak dengan sekuat tenaga ke arah arena. Senior Liu Qing, Xiaoyan pasti menginginkan posisi 10 besar. Pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tidak merasakan sedikit pun ketakutan di bawah aura dominan Liu Qing ini. Tubuhnya lurus seperti tombak dan tampak sangat mengesankan. Dalam sekejap, itu menyebabkan warna aneh muncul di mata cukup banyak senior wanita cantik di galeri tontonan. Baik. Kalau begitu, aku ingin melihat apakah kekuatanmu memiliki kualifikasi seperti itu? Cahaya keemasan yang cerah semakin kuat. Pada akhirnya, itu membungkus seluruh tubuh Liu Qing di dalamnya. Hanya tawa seperti guntur yang dipancarkan dengan cara yang luas dan kuat. Xiaoyan menatap cahaya keemasan pucat yang pada dasarnya menyelimuti setengah arena. Penguasa berat di tangannya perlahan diperpanjang. Segera, energi merah berapi-api liar dan keras yang bertahan di sekitar tubuhnya berputar lebih kuat. Bahkan ruang di sekitar tubuhnya menjadi sedikit terdistorsi. Gelombang energi berwarna merah liar yang hampir seperti substansi tiba-tiba mengalir tanpa henti ke penguasa Xuan berat di bawah teriakan lembut oleh Xiaoyan. Saat energi menakutkan seperti itu dituangkan ke dalamnya, orang bisa melihat kemerahan gelap yang aneh muncul pada penggaris berat yang awalnya hitam gelap. Dari kelihatannya, penguasa hitam itu seperti memiliki api merah tua yang tersisa di atasnya. Blar! Getaran yang menggerakkan tanah dan mengguncang pegunungan tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang buru-buru melihat ke atas. Sekelompok cahaya keemasan cerah di kejauhan perlahan berkumpul menjadi tubuh. Saat kakinya mendarat di atas batu besar itu segera retak menjadi tumpukan bubuk di bawah energi yang dilepaskan. Xiaoyan, jika kamu dapat menerima seranganku ini, aku akan menyerahkan tempat ketiga di peringkat kuat kepadamu dengan kedua tangan. Gambar tombak yang dibungkus dengan cahaya keemasan diperpanjang dan mengarah ke Xiaoyan dari kejauhan. Suara bangga Liu Qing yang penuh dengan kepercayaan dipancarkan. Jika Anda dapat menerima serangan saya ini, Xiaoyan akan secara otomatis menyerah pada 10 besar. Penguasa Xuan berat yang pada dasarnya sepenuhnya berubah menjadi warna merah tua perlahan-lahan diarahkan ke Liu Qing. Riak muncul di atas ruang tempat penggaris berat itu bergerak. Wajah Xiaoyan menjadi merah padam saat dia melepaskan tawa liar yang keras. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Saat tawa liar terdengar, cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba menjadi terkendali. Sesaat kemudian, cahaya emas yang awalnya sangat menusuk mata menyusut kembali ke tombak pembelah gunung dengan cara seperti kilat.
Setelah menuangkan energi yang sangat besar, energi berwarna emas seperti cairan mengalir seperti roh di atas ujung tombak pembelah gunung. Biarkan kemenangan diputuskan dalam satu langkah. Tangan Liu Qing tiba-tiba bergetar. Tombak panjang itu miring ke langit. Segera, tombak yang berat itu membawa suara angin yang menderu-deru saat itu tiba-tiba dihancurkan. Saat tombak berat itu jatuh, kekuatan yang sangat menakutkan mengikuti tanah dan merembes keluar. Segera, puing-puing batu besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk di bawah banyak tatapan kaget di sekitarnya. Batu pemecah yang hebat. Teriakan ledakan seperti guntur tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan tiba-tiba meletus dalam semburan seperti banjir di atas ujung tombak pembelah gunung. Cahaya keemasan cerah yang datang dari segala arah membawa suara ledakan yang menusuk telinga yang sangat tajam saat terbang di udara dengan cara seperti kilat, menuju ke arah Xiao Yan di kejauhan. Kemanapun cahaya keemasan lewat, bebatuan besar di seluruh arena tiba-tiba retak. Serangan kekuatan penuh oleh Liu Qing sebenarnya menakutkan ini. Wajah seluruh stadion berubah saat dihadapkan pada serangan yang begitu agung. Bahkan sesepuh di kursi juri mengungkapkan ekspresi serius. Jenis teknik Dou ini pada dasarnya berada di tepi kelas D. Liu Qing ini memang menakutkan. Mata hitam gelap Xiao Yan pada dasarnya ditutupi oleh cahaya berwarna keemasan dari segala arah. Sebagai target utama, Xiao Yan bisa merasakan serangan tajam menakutkan apa yang terkandung dalam cahaya emas itu. Namun, Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak bahwa setiap serangan akan hilang di bawah penguasa Xuan berat. Udara yang sedikit panas terserap ke dalam paru-paru Xiao Yan. Kakinya perlahan melangkah maju di bawah tatapan semua orang. Penguasa Xuan berat di tangannya sedang diangkat tinggi di atas kepalanya. Urat hijau terlihat di lengannya, seperti banyak ular kecil yang bergerak-gerak. Penonton di seluruh stadion menghentikan napas mereka pada saat ini saat mereka melihat penguasa berat Xiao Yan diangkat tinggi-tinggi. Ekspresi mereka begitu cemas hingga mereka benar-benar memerah. Di bawah fokus yang kuat dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan Xiao Yan gemetar pada saat berikutnya sebelum penguasa Xuan berat di dalamnya tiba-tiba jatuh. Tsunami yang memecah api. Hancurkan. Dua tangisan liar tiba-tiba terdengar. Segera, cahaya penguasa merah tua yang berukuran puluhan kaki meletus secara eksplosif dari penguasa berat itu dengan momentum yang tak tertahankan, kuat, dan menakutkan. Saat cahaya penguasa ditembakkan, seolah-olah udara seperti air di danau tempat seseorang melemparkan batu besar ke dalamnya. Itu beriak dengan keras. Garis retakan selebar setengah meter mengikuti cahaya penggaris yang telah ditembakkan. Itu dengan cepat menyebar ke arena yang semula hancur di bawah banyak tatapan kaget. Bab 579. Sebuah nafas tersisa. Henti di udara. Cahaya merah tua yang sangat besar meluncur di udara dengan cara seperti kilat. Sedikit energi merembes kemanapun ia melewatinya, menyebabkan bebatuan besar di tanah hancur menjadi bubuk. Selain itu, garis retakan selebar hampir setengah meter yang dengan cepat meluas di tanah benar-benar menghancurkan arena ini. Cahaya intens cerah berwarna emas menempati setengah dari langit di arena. Cahaya merah tua itu seperti bulan sabit saat ditembakkan. Keduanya mengandung cahaya yang sangat tajam dan ruang di sepanjang jalan bergetar. Garis retakan menyebar, dan kekuatan destruktif yang menakutkan menyebabkan wajah semua orang di panggung tontonan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Jika mereka dalam posisi itu, kemungkinan kecil energi yang merembes keluar akan cukup untuk mengejutkan mereka sampai mati. Pertarungan di level ini agak terlalu menakutkan. Dua serangan yang sangat menakutkan itu akan bertabrakan dengan keras. Mata yang tak terhitung jumlahnya yang menonton memantulkan cahaya keemasan dan merah tua saat dua serangan datang bersama seperti meteorit. Hati semua orang tanpa sadar terangkat saat keduanya sangat dekat. Siapa yang akan menang dalam pertukaran menakutkan seperti ini? Di bawah antisipasi dan ketidakpastian di hati setiap orang, cahaya merah tua dan keemasan bertabrakan dengan keras di udara pada saat berikutnya. Namun, saat semua orang menutup telinga mereka dan menunggu ledakan besar yang mengejutkan akan bergema di semua tempat, tabrakan di udara anehnya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Banyak tatapan tertegun perlahan terangkat. Setelah itu, mereka mengamati dua kelompok mirip cairan dengan warna merah tua dan kuning keemasan yang saling mengikis di langit.
Meskipun pertukaran semacam ini tidak bersuara, mata semua orang masih menemukan bahwa ruang telah menjadi sangat terdistorsi saat terjadi kontak antara dua energi ini. Sekilas, itu memberi orang perasaan ilusi yang berbahaya. Arena yang benar-benar sunyi itu samar-samar dipenuhi dengan sedikit suara mendesis yang dipancarkan dari energi yang mengikis satu sama lain di udara. Merah tua dan kuning keemasan seperti dua kelompok awan yang sangat besar yang menutupi langit di atas arena. Pertukaran yang tampaknya tenang berisi pemikiran untuk menelan pihak lain. Tatapan Xiao Yan menatap tajam kedua kelompok energi yang sangat besar di udara. Setelah cahaya penggaris meninggalkan penggaris, seluruh tubuhnya tampak kelelahan. Wajahnya sepucat kertas dan tubuhnya bergetar. Jika penguasa berat di tangannya tidak melakukan kontak dengan tanah, kemungkinan besar bahkan seluruh tubuhnya tidak akan stabil. Jelas. Tsunami pembelah api, kali ini telah benar-benar menguras bagian terakhir Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Liu Qing tampak sedikit lebih baik. Namun, ekspresinya sama putihnya dengan kertas. Tatapannya dengan cemas menatap dua kelompok energi di udara. Mereka berulang kali mengikis dan menelan satu sama lain. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti di adegan yang terjadi di udara. Dengan segera, seluruh stadion menunggu hasil pertukaran antara dua kelompok energi ini yang mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Keduanya berulang kali menelan dan melibatkan energi merah tua dan kuning keemasan di udara tiba-tiba menjadi seperti air mendidih di bawah tatapan semua orang. Riak yang intens muncul. Segera, kedua kelompok energi itu tiba-tiba membengkak di bawah tatapan tak pasti semua orang. Banyak tatapan tercengang saat mereka menyaksikan dua kelompok energi yang sangat besar tiba-tiba membengkak dengan cara yang aneh. Mereka merasakan ketidaknyamanan karena alasan yang tidak diketahui. Setelah pembengkakan mencapai batas tertentu, dua kelompok energi yang sangat besar itu tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Kilau gelap yang aneh, dalam seperti titik terang kecil tiba-tiba muncul. Mengikuti kemunculan kilau yang tidak biasa itu, ruang tiba-tiba mulai berfluktuasi. Sedikit mutasi tampaknya telah muncul ketika serangan terkuat Xiao Yan dan Liu Qing bersentuhan dan menelan satu sama lain. Kondisi seperti ini adalah sesuatu yang bahkan mereka sendiri terkejut dan merugi. Titik cahaya dengan cepat meluas di dalam dua kelompok energi itu. Ujung-ujungnya, titik cahaya itu semakin menusuk mata. Riak ruang menjadi semakin intens saat ini. Semua sesepuh di kursi juri mengerutkan kening saat mereka melihat sedikit perubahan saat energi melakukan kontak. Teknik Dou dari kelas D dan di atasnya mungkin dapat meminjam energi alami untuk memperkuat serangan mereka. Namun, ketika bertabrakan dengan teknik Dou yang sama kuatnya, sangat mudah untuk kejadian tak terduga yang berbeda muncul. Beberapa dari perubahan tak terduga ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diantisipasi oleh orang yang menggunakannya. Dari tampilan situasi sebelumnya, jelas bahwa perubahan yang tidak biasa telah terjadi ketika serangan Xiao Yan dan Liu Qing menelan satu sama lain sebelumnya. Tetua pertama Suqian sedikit mengernyit saat dia menyaksikan titik cahaya besar yang semakin menusuk mata di dalam klaster energi. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan menggerakkan tubuhnya sebelum menghilang dari kursi juri. Begitu Suqian menghilang, dua titik cahaya di langit tampak seperti balon yang telah ditusuk. Energi alam liar dan ganas yang aneh segera menyebar di langit. Bang! Cahaya intens yang menusuk mata tersebar dari cakrawala. Ketika energi alam menjadi ganas, gugus energi merah tua dan kuning keemasan akhirnya tidak dapat menahan pergerakan energi yang tidak biasa. Segera, ledakan seperti guntur yang mengejutkan yang membawa badai angin yang sangat menakutkan datang menyapu dari atas. Ruang angkasa berdesir kemanapun badai berlalu. Tak terhitung jumlah orang di galeri tontonan memakai ekspresi kaget saat mereka menyaksikan badai energi yang meluas dengan cepat. Meskipun mereka berjauhan, mereka masih bisa merasakan kengerian di dalamnya. Jika badai angin ini menyebar, hampir tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Space Loik! Sesosok tua tiba-tiba muncul di udara tepat pada waktunya. Teriakan dingin terdengar dan energi aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Ruang kosong mulai berfluktuasi seperti air beriak pada saat ini. Akhirnya, itu bergoyang seperti kilat sebelum akhirnya benar-benar mengeras.
Seluruh ruang di atas arena termasuk badai energi yang menyebar itu benar-benar dipadatkan. Meskipun badai energi dihalangi oleh Sukian, masih ada dua kelompok energi yang lolos. Kelompok dari dua energi ini mengikuti benang kecil hubungan samar yang tersisa dari dua teknik Dou yang telah dilepaskan. Di bawah banyak tatapan kaget, mereka bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak siap dengan cara seperti kilat. Grup dipukul dengan kejam oleh energi liar dan kekerasan ini, seteguk darah segar segera keluar dari mulut mereka berdua. Dalam sekejap, tubuh mereka bergesekan dengan tanah saat mereka ditembakkan dengan keras. Akhirnya, mereka seperti dua garis hitam yang menghempas keluar arena dan melesat ke dua galeri tontonan, menimbulkan keributan. Ekspresi wajah Sukian berubah sedikit saat Xiao Yan dan Liu Qing terguncang dan tersebar oleh energi yang telah tumpah. Energi yang diciptakan oleh dua teknik Dou memiliki kekuatan liar dan kekerasan yang jauh lebih kuat daripada yang murni sebelumnya. Kekuatan teknik Dou setelah saling menelan dan mengikis. Pada saat ini, Xiao Yan dan Liu Qing sama-sama dalam kondisi kelelahan. Hasil dari dipukul dengan keras dengan cara ini. Ekspresi Sukian gelap dan serius. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba saat mulutnya berteriak dengan dingin. Hancurkan! Saat teriakan itu jatuh, badai energi yang mengeras perlahan-lahan dimusnahkan dan menghilang. Sukian melambaikan tangannya setelah menghancurkan badai energi dan dua sesepuh keluar dari kursi hakim. Akhirnya, mereka melintas ke arah dua orang yang terbang kembali. Sesaat kemudian, masing-masing membawa dua sosok manusia dengan pakaian compang-camping dan bekas darah di tubuh mereka. Jejak darah itu telah muncul di arena yang dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Semua orang di stadion buru-buru menegakkan tubuh mereka. Mereka menatap Xiao Yan dan Liu Qing yang sudah jatuh pingsan di arena. Masing-masing diam-diam menelan seteguk air liur dan segera tersenyum pahit. Kedua orang gila ini, itu hanya pertarungan untuk 10 besar tetapi mereka benar-benar berada dalam keadaan ini. Namun, pertarungan itu sebelumnya, semua orang memukul mulut mereka saat mereka menikmati sensasi dari badai energi yang menyapu sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, mereka merasa detak jantung mereka menjadi lebih cepat. Sukian menggerakkan tubuhnya dan muncul di arena. Dia memandangi arena yang benar-benar rusak dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya pertandingan ini telah menciptakan kehancuran terbesar selama bertahun-tahun kompetisi besar, peringkat kuat. Sukian menurunkan tubuhnya, dan dua gelombang Dou Qi menyerang Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, Sukian menghela nafas lega. Untungnya, nyawa mereka tidak dalam bahaya meski mengalami luka serius. Sekelompok besar sosok juga melintas dari platform tinggi dan segera berkumpul di sekitar tetua pertama Sukian dan yang lainnya. Yan Hao diam-diam melirik Liu Qing, yang tubuhnya berlumuran darah segar. Perasaan aneh tanpa sadar muncul di matanya. Dia bergumam. Ini benar-benar tidak terduga. Bahkan dengan kekuatan Liu Qing, dia benar-benar berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Lin Xiuya di sisinya mengangguk sedikit dengan ekspresi tenang. Namun, tangan di lengan bajunya sedikit gemetar. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam dua kelompok energi yang diciptakan oleh dua orang sebelumnya terlalu menakutkan. Dia jelas mengerti bahwa jika salah satu dari serangan itu mendarat di tubuhnya, dia kemungkinan akan terluka parah atau bahkan mati. Sesosok aneh muncul di samping Xiao Yan dan tangannya yang halus memegang lengan yang terakhir. Sesaat kemudian, sosok itu akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik dan tersenyum manis ke arah Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya. Tenang, dia baik-baik saja. Mata tua Sukian mengamati Sun Er yang berkedip. Dia sedikit terkejut dan segera tersenyum ramah saat dia berbicara. Tenang, dia baik-baik saja. Orang-orang di sisinya sedikit tercengang saat mendengar tawa ramah Sukian. Sukian memegang posisi yang sangat tinggi di Akademi Dalam. Menambah kekuatannya yang menakutkan, jarang ada orang yang memiliki kualifikasi untuk diperlakukan seperti ini olehnya. Sun Er tersenyum manis pada Sukian, tapi tidak menjawab. Dia hanya membantu Xiao Yan dengan menggosok bekas darah di wajahnya sambil merasakan sakit hati. Sikapnya yang cantik dan sedikit cemberut menyebabkan hati para pria di sekitarnya menegang. Tetua pertama, sekarang mereka berdua tidak sadarkan diri, siapa yang dianggap sebagai pemenang pertandingan ini.
Seorang tetua tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu saat dia memandangi dua individu yang tidak sadar. Telinga orang-orang di sekitarnya segera terangkat setelah mendengar kata-kata ini. Ini adalah hal terpenting. Alis Sukian sedikit dirajut. Ia sempat kesulitan memutuskan. Menurut aturan, keduanya bisa dianggap sudah meninggalkan arena. Apalagi mereka saat ini sedang tidak sadarkan diri. Sulit untuk dengan jelas mengatakan siapa. Suara Sukian baru saja jatuh ketika lengan yang berlumuran darah segar perlahan diangkat dengan susah payah di bawah banyak tatapan terkejut dari sekitar. Huk, aku masih punya nafas. Bab 580. Hampir berakhir. Semua orang menyaksikan pemuda berjubah hitam yang mengangkat tangannya dengan susah payah. Wajahnya berlumuran darah saat dia mencoba yang terbaik untuk mencegah matanya menutup. Semuanya terdiam. Orang ini benar-benar orang kuat yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Dia masih bisa mempertahankan kesadarannya bahkan setelah menerima pembalasan yang menakutkan dari sisa-sisa teknik Dou. Kejutan melintas di wajah Sukian. Pada saat ini, Xiao Yan jelas telah mencapai batas sebenarnya. Hal yang mendukungnya untuk tetap membuka matanya mungkin adalah tekad untuk masuk 10 besar. Sukian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia merenung lama sebelum berbicara perlahan. Pertandingan ini berakhir seri. Dengan kata lain, Anda berdua dapat dianggap telah masuk 10 besar bersama. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Xiao Yan setengah sadar mendengar kata-kata Sukian ini. Saat itulah hatinya yang tegang menjadi rileks. Kelopak matanya ditutup dengan cepat dan kesadarannya secara bertahap turun ke dalam kegelapan. Sukian menghela nafas sekali lagi saat dia menatap Xiao Yan yang benar-benar masuk ke dalam keadaan tidak sadar saat ini. Dengan cedera Xiao Yan dan Liu Qing saat ini, kemungkinan besar mereka harus melewatkan beberapa pertempuran berikutnya. Tatapan Sukian melirik Xiao Yan yang tidak sadarkan diri di tanah dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya sekali lagi. Orang ini benar-benar melebihi harapan orang. Liu Qing benar-benar berubah menjadi kondisi luka serius bahkan dengan kekuatannya. Adegan ini sepertinya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kebanyakan orang yang hadir. Tetua pertama jika keduanya berakhir seri, bukankah itu berarti akan ada 11 orang di 10 besar, peringkat kuat, musim ini? Dalam hal ini, juga akan ada 11 nama yang akan memasuki menara agar tubuhnya dimurnikan oleh esensi api hati? Seorang tetua ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan bertanya. Sukian mengangguk sedikit. Katanya acuh tak acuh. Jadi, kalau perlu bisa ada 11 saham. Meskipun esensi api hati mungkin berharga, Akademi Dalam juga menyimpan beberapa share ekstra setelah bertahun-tahun. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk mengambil satu bagian sekarang. Jika tidak, bagaimana kita menjelaskan kedua orang ini? Lagi pula, jika kami benar-benar mendiskusikan apa yang terjadi secara mendetail, mereka berdua telah meninggalkan batas arena dan sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Semua sesepuh berhenti mengatakan apapun setelah mendengar sesepuh pertama berbicara dengan cara ini. Mereka menganggukkan kepala dan mundur. Kami akan menggunakan arena cadangan pada pertarungan berikutnya. Namun, karena cedera mereka, Xiao Yan dan Liu Qing tidak dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, masalah penting telah diselesaikan sekarang karena nama-nama untuk 10 besar telah ditentukan. Tidak masalah jika keduanya tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 10 besar berikutnya. Bagaimanapun, hati setiap orang memiliki skala untuk menentukan daftar nama peringkat yang sebenarnya. Tatapan Sukian melihat ke segala arah dan berbicara dengan senyum tipis. Semua orang menghela nafas lega dan mengangguk begitu kata-kata Sukian terdengar. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh kedua orang ini sebelumnya telah menyebabkan hati mereka terasa dingin. Mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah tanpa keduanya berjuang untuk urutan peringkat. Tentu saja, suasana hati ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Setidaknya Lin Xiuya menghela nafas dengan agak menyesal. Setelah kehilangan lawan seperti Liu Qing dan Xiao Yan, apa yang harus diantisipasi tentang kompetisi selanjutnya? Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak sadarkan diri dibawa keluar dari arena di bawah banyak tatapan penuh rasa hormat, dan dikirim ke area peristirahatan. Kompetisi masih berlanjut setelah pengunduran diri Xiao Yan dan Liu Qing.
Namun, setelah pertarungan yang menggetarkan jiwa dari keduanya sebelumnya, pertarungan setelah itu mengalami kesulitan yang menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut meskipun mereka sangat intens. Beberapa orang yang berpartisipasi dalam pertarungan peringkat ini sangat tidak berdaya saat menghadapi ini. Bagaimanapun, pertarungan antara Xiao Yan dan Liu Qing pada dasarnya telah meninggalkan batas Do Uling biasa. Bagaimana mereka bisa melampauinya? Kompetisi peringkat berlanjut sampai sore hari sebelum akhirnya secara bertahap berakhir. Setelah pertarungan sengit yang hebat, daftar nama, peringkat kuat, yang baru dirilis. Yang pertama secara alami adalah monster kecil Xian. Dengan kekuatannya yang menakutkan dan tidak biasa, lupakan siswa, bahkan beberapa sesepuh hanya bisa menghindarinya. Bahkan Lin Xiuya yang angkuh tidak tega memperebutkan posisi pertama. Tidak terlalu mengejutkan untuk posisi kedua. Kehilangan Liu Qing dan tentu saja kuda hitam yang tiba-tiba muncul, Xiao Yan, yang juga harus dipertimbangkan, orang-orang yang tersisa tidak dapat melepaskannya dari posisinya. Oleh karena itu, Lin Xiuya sekali lagi duduk dengan kokoh di posisi kedua dari peringkat kuat. Yang ketiga awalnya Liu Qing. Namun, dengan pengunduran dirinya saat ini, namanya digantikan oleh Yan Hao. Pertarungan untuk peringkat keempat jauh lebih intens daripada pasangan peringkat di depan. Namun, setelah berbagai perkelahian, Lin Yan akhirnya secara tak terduga menang pada akhirnya, dan naik ke peringkat keempat dari peringkat ke-9 sekaligus. Pertarungan untuk 6 nama yang tersisa juga sama sengitnya. Ketika kompetisi selesai, selain 2 dari mereka menjadi 10 besar sebelumnya, sedikit yang tersisa adalah orang baru yang tiba-tiba muncul. Karena banyak yang ditarik, kemungkinan mereka memiliki sedikit keberuntungan, namun, kekuatan mereka masih sangat kuat. Bagaimanapun, peringkat kuat ini bukanlah daftar nama biasa. Bahkan jika seseorang memiliki keberuntungan yang cukup, seseorang harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk mendukungnya jika seseorang ingin mencapai akhir. Meskipun daftar nama untuk peringkat kuat telah ditentukan, hati setiap orang menggunakan skala pengukurannya sendiri seperti yang dikatakan Sukian. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan dan Liu Qing sama-sama menduduki peringkat ke-10 pada peringkat kuat, semua orang, termasuk Yan Hao yang telah memperoleh posisi ketiga, dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa posisi ini masih milik pria dengan sikap mendominasi. Tidak, masih ada seseorang yang berdiri bahu-membahu dengannya. Xiao Yan. Dalam pertarungan yang menggetarkan jiwa itu, Xiao Yan menggunakan kekuatan bertarungnya yang luar biasa untuk menaklukkan hati semua orang. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di akademi dalam yang berani meremehkan siswa baru ini yang telah memasuki akademi dalam kurang dari setahun yang lalu. Pada saat yang sama, reputasi Gerbang Pan secara alami naik seperti perahu saat air pasang. Alasan paling penting mengapa faksi Lin Xiuya dan Liu Qing dapat dianggap sebagai dua eksistensi luar biasa dalam akademi dalam adalah karena mereka berdua memiliki kekuatan yang jauh melebihi ahli yang tersisa di peringkat kuat. Namun, Gerbang Pan, saat ini, golongan mahasiswa baru ini juga memiliki seorang ahli dengan kekuatan luar biasa. Pengaruh Gerbang Pan secara alami akan meningkat di masa depan. Persis saat semua orang akan menunjukkan ekspresi belum sepenuhnya puas dan meninggalkan arena setelah pertarungan terakhir berakhir, pertarungan tambahan menyebabkan wajah mereka tergantikan oleh tampilan tertegun. Menurut aturan musim sebelumnya, akan ada beberapa pertandingan hemat setelah kompetisi besar, peringkat kuat. Dalam jenis pertandingan ini, para pesaing dapat memilih salah satu dari 10 besar peringkat kuat untuk ditantang. Tentu saja, tantangan di sini tentu saja tidak memiliki formalitas kompetisi besar yang sebenarnya. Singkatnya, itu hanya kesenangan tambahan bahkan setelah kompetisi besar. Meskipun itu hanya sparring, jarang ada orang yang benar-benar berpartisipasi. Bagaimanapun juga, para ahli yang mampu keluar dari banyak pilihan ini memiliki kekuatan yang dimiliki oleh para ahli top di akademi dalam. Bukankah hanya mencari rasa malu jika seseorang masih ingin menantang mereka meskipun dengan jelas mengetahui bahwa mereka bukan tandingan orang-orang ini? Namun, acara menyenangkan terakhir musim ini menyebabkan semua orang jatuh ke keadaan yang membosankan. Tidak ada alasan lain selain bahwa penantangnya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik sehingga menyebabkan seseorang menderita asfiksia. Selain itu karena lawan yang ditantang oleh wanita muda berpakaian hijau ini sebenarnya adalah Lin Xiuya.
Tentu saja, hanya ini saja tidak cukup untuk menyebabkan seluruh arena masuk ke dalam keadaan membosankan. Sebaliknya, di pertandingan tanding berikutnya, pertandingan biasa hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Namun, hanya dalam 10 menit yang singkat ini, Lin Xiuya yang pahit karena tidak dapat menemukan lawan yang bisa menandinginya di kompetisi besar dikalahkan dengan menyedihkan. Keringat dingin muncul di dahi Lin Xiuya saat sepasang jari dangkal berhenti setengah inci di atasnya. Dia menatap kosong pada wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum tipis di depannya dan tiba-tiba merasa bahwa mulutnya kering. Dia tidak merasa sedikit pun kesal di dalam hatinya. Ini karena dalam pertukaran tadi, dia pada dasarnya dipaksa mundur di setiap langkah. Ini mungkin tampak seperti waktu yang sangat singkat tetapi dia sudah mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Namun, pada saat dia baru saja menunjukkan teknik dou terkuatnya, jari wanita muda berbaju hijau itu menjentikkan sedikit, dan cahaya berwarna keemasan yang berapi-api mengguncang teknik itu sampai benar-benar menghilang. Seketika ketika teknik dou terkuatnya terguncang sampai menghilang, Lin Xiuya mengerti bahwa pertempuran ini pada dasarnya tidak ada artinya. Keduanya memiliki level yang sama sekali berbeda. Serangan lawan berikutnya juga menyebabkan dia meninggalkan harapan terakhirnya. Saya kehilangan. Lin Xiuya mengangkat bahunya di arena dan langsung tertawa getir di bawah tatapan kaget banyak di arena. Saya selalu berpikir bahwa Xiao Yan adalah kuda hitam tergelap musim ini. Sungguh tidak terduga bahwa pacar kecilnya bahkan lebih gelap darinya. Dengan kekuatanmu, kamu bisa pergi dan langsung menemukan senior Zian untuk berdebat. Banyak pasang mata dari galeri pengamatan menyembul seperti ikan mati. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Ini terutama terjadi pada Liu Fei di platform tinggi. Ekspresi wajahnya sangat menarik sehingga membuat seseorang terdiam. Tentu saja, dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana lawan yang dilihat sepupunya dengan sangat serius dengan mudah dikalahkan oleh orang yang sering dia cemooh dan dikutuk diam-diam. Perbedaan yang begitu besar menyebabkan dia sulit menerimanya. Tantang Zian? Gadis kecil itu mungkin pergi dan menangis pada Xiao Yan Gege. Saat itu, orang yang akan dimarahi adalah aku. Matahari terbenam terpancar dari cakrawala, menutupi tubuh cantik, halus, wanita muda berpakaian hijau, dalam cahaya yang tidak jelas. Hati Lin Xiuya tampaknya telah dihancurkan dengan palu saat dia melihat senyum elegan yang membawa ketenangan di wajahnya yang tanpa cacat. Perasaan seperti itu, sepertinya disebut, cinta pada pandangan pertama. Perasaan seperti ini menyebabkan Lin Xiuya memiliki dorongan untuk tertawa secara spontan. Dia yang selalu memandang wanita sebagai sesuatu yang dapat dia peroleh dengan mudah sebenarnya akan memiliki. Alasan menantangmu hanya karena dia bilang dia ingin melihat pandanganku yang mempesona. Sayangnya, dia tidak dapat melihatnya. Wanita muda berpakaian hijau itu perlahan-lahan menarik jari halus dari dahi Lin Xiuya dan berbicara dari kejauhan. Lin Xiuya melebarkan mulutnya. Dia, yang awalnya adalah orang yang paling bebas dan santai di akademi dalam, tergagap karena malu di depan wanita muda ini. Tenang, saya tidak terlalu tertarik untuk menjadi yang kedua di peringkat kuat. Sekarang setelah perdebatan selesai, aku masih harus pergi dan menjaga Xiao Yan Gege. Sun Er mengikuti sikap Xiao Yan saat dia mengangkat bahunya ke arah Lin Xiuya. Dia segera berbalik. Mengambil langkah halus, dia menginjak tanah, yang ditutupi oleh cahaya dari matahari terbenam, dan dengan goyangan gaun hijaunya, dia perlahan menghilang dari stadion. Stadion yang begitu sunyi hingga menakutkan. Mengapa saya tidak pernah menemukan gadis yang begitu luar biasa di masa lalu? Tatapan Lin Xiuya menjadi kabur saat dia melihat sosok kurus yang perlahan menghilang dari pandangannya. Kepalanya segera ditarik ke belakang saat emosi yang rumit terhadap Xiao Yan muncul di dalam hatinya. Itu adalah kecemburuan dan kekaguman. Bersambung ke episode 115. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.